acara hari ini kita akan berdiskusi hangat gitu ya mengenai apa itu NFT dan peluang serta tantangannya untuk pendidikan musik kita di Indonesia. Nah, Pak Rian ini adalah dosen di Unila, Universitas Lampung. Pak Rian ini juga musisi dan juga penulis, dan sering saya mengikuti tulisan-tulisannya itu yang juga menyikapi isu-isu kekinian begitu ya, termasuk NFT ini juga lagi hangat-hangatnya di ranah media sosial maupun di ranah musik begitu ya. Kemudian nanti akan ditanggapi pemaparan Pak Rian oleh rekan kita Calvin. Nah, Calvin ini sebagian yang hadir sudah pada tahu ya, karena dia sebentar lagi lulus kalau skripsinya selesai semester ini. Calvin berpengalaman di bidang aransemen, sequencer, dan sejenisnya yang itu juga di media sosialnya juga mulai banyak begitu. Nanti Calvin akan menanggapi pemaparan dari Pak Rian. Ya, jadi kita rileks saja, jadi diskusinya santai saja, ngalir begitu ya, supaya menjadi hangat untuk diskusi kita pagi ini. Ya, sepintas saja saya mengutip dari tulisannya Pak Rian ini yang akhir-akhir ini sudah diunggah di media sosialnya. Memang akhir-akhir ini ada satu fenomena yang dibilang baru ya, ini menurut Pak Rian juga ditulis dalam artikelnya itu, bahwa ada seorang pemuda yang menjual foto selfie-nya itu bernilai miliaran rupiah. Nah, itu bagaimana itu bisa? Nah, nanti selebihnya akan dipaparkan oleh Pak Rian, dan tanpa berlama Pak Rian saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Tes, apa suara saya terdengar, Pak Alfa, teman-teman? Jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman semua. Iya, perkenalkan, nama saya Rian Hidayatullah. Tadi sudah disebutkan bahwa saya kebetulan pengajar ya di sedang studi S3 di Universitas Negeri Semarang. Jadi saya sering berdiskusi juga dengan beliau ya, kita jadi banyak. Dan saya senang sekali mendapat kesempatan untuk bisa sharing atau diskusi ya judulnya ya. Jadi saya mau disclaimer dulu nih untuk sebelum saya berbicara bahwa saya bukan expert atau pakar di bidang ini sebetulnya, tetapi mungkin sedikit tahu, dan saya berharap dari pengetahuan saya yang sedikit itu bisa membuka pengetahuan atau sekedar untuk mengusik rasa penasaran teman-teman gitu ya tentang apa itu NFT. Dan saya berharap dari diskusi yang kita adakan pagi hari ini justru malah membuka isu-isu lain gitu, atau mungkin membuka peluang-peluang lain yang mungkin belum sempat saya lihat gitu ya. Karena mungkin setelah saya lempar materi ini ke dalam forum, mungkin nanti akan timbul banyak pertanyaan gitu. Justru itulah yang sebetulnya saya harapkan gitu dari diskusi pagi hari ini, supaya kita mendapatkan bukan hanya pengetahuan umumnya saja, tetapi kita bisa masuk lebih dalam kepada
hal-hal yang sifatnya apa ya, lebih jauh lagi lah gitu ya, lebih jauh dari hanya sekedar mengetahui definisinya saja. Baik, mungkin tidak berlama-lama lagi, saya mohon izin untuk share screen supaya lebih terdengar. Apakah terlihat, teman-teman? Ya, Oke, langsung saja mungkin saya coba eh, eh, diskusi kita akan dibuka dengan satu tulisan besar ya, yang berhubungan juga dengan topik tema atau tema pada diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu NFT, peluang dan tantangan untuk pendidikan musik. Nah, nanti kita akan mempelajari apa sih NFT itu ya. Jadi kurang lebih kita akan mempelajari apa itu NFT, pengertiannya gitu ya. Dan juga mengapa ada dokumen atau file atau apa itu namanya yang ketika didaftarkan dalam bentuk NFT itu bisa bernilai tinggi. Nah, nanti kita akan menyangkut juga hal-hal yang sekarang sedang viral atau banyak dibicarakan seperti tadi apa namanya fenomena Ghazali tadi. Lalu juga kita akan apa namanya berbicara tentang apa sih kaitannya NFT dan peluangnya untuk pendidikan musik gitu ya. Jadi sebetulnya NFT ini kan sebetulnya berangkat dari apa namanya ya, dunia bisa dibilang kripto ya, berhubungan dengan trading ya, hal-hal semacam itu sebetulnya. Jadi di komunitas itu istilah itu berkembang gitu. Tapi kemudian juga bisa pada akhirnya bisa relevan untuk berbagai hal, untuk berbagai bidang gitu ya. Nah, berangkat dari 3 poin besar itu, pertanyaan itu, saya mencoba untuk membuka diskusi kita lebih jauh lagi. Nah, mungkin Anda semua di sini ada beberapa yang tahu ya, tapi saya yakin semua sudah pada tahu ya wajah siapa ini yang ada di layar yang beberapa minggu terakhir ini kebetulan sedang ramai dibicarakan. Nah, dia adalah tersebut namanya adalah Ghazali ya. Jadi seorang pemuda yang melakukan selfie selama 4 tahun, kemudian dia menjualnya ke salah satu marketplace atau situs jual beli NFT. Kemudian ada yang menghargainya dengan harga tinggi. Artinya, apalagi foto selfie-nya juga orang yang notabene tidak kenal, bukan siapa-siapa gitu. Kok bisa bernilai gitu? Kalau foto selfie artis Hollywood mungkin wajar ya kalau terkenal gitu. Kalau bernilai tinggi gitu ya. Nah, ini dia Ghazali ini siapa ini? Kenapa bisa bernilai tinggi gitu? Nah, dari pertanyaan semacam ini kita bisa menarik kepada satu pemahaman dasar untuk bisa memahami dunia NFT ini gitu ya. Jadi mungkin akan timbul pertanyaan yang sangat banyak di kepala kita, kenapa bisa begitu mahal, kenapa bisa laku terjual. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak dulu apa namanya untuk memahami apa itu NFT. Nah, jadi kita perlu untuk paham apa itu NFT untuk mengetahui cara dia kerja, logikanya bagaimana sih gitu ya. Kenapa sesuatu yang dianggap orang tidak bernilai bisa jadi bernilai gitu ya. Jadi poin itu sebetulnya ingin saya coba apa namanya sharing ke rekan-rekan semua. Nah, apa itu NFT? Jadi NFT itu adalah non fungible token ya. Non fungible token itu adalah semacam aset digital berupa token yang mewakili kepemilikan atas suatu benda atau barang tertentu yang unik atau berbeda ya. Jadi saya ulang lagi, itu adalah sebuah berupa aset digital berbentuk token ya. Jadi yang mewakili kepemilikan atas barang atau benda
Dalam hal ini mungkin barangnya itu berbentuk digital ya. Nanti mungkin formatnya bisa bermacam-macam. Ada yang PDF, ada yang JPEG, ada yang WAV, MP3, ya, dan sebagainya. Karena dia sudah berbentuk digital. Jadi barang itu kemudian didigitisasi sehingga dia bisa bentuk digital. Gitu. Nah, apa itu non-fungible? Non-fungible itu artinya tidak sepadan atau tidak bisa ditukar atau tidak tergantikan gitu ya. Unik. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami istilah demi istilah pelan-pelan dulu. Karena mungkin semuanya kan pasti bertanya-tanya gitu, apa itu non fungible, apa itu token, apa itu apa namanya NFT gitu ya. Maka saya ingin membreakdown itu pelan-pelan gitu ya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa NFT itu adalah non fungible token, dan fungible itu sendiri artinya tidak sepadan atau tidak tergantikan atau unik gitu ya. Orang sering sejajarkan hal-hal yang unik itu berbau dengan seni gitu ya. Sama seperti misalkan lukisan gitu ya. Ada orang yang membeli lukisan dengan harga miliaran rupiah gitu kan. Sementara bagi orang yang awam, ngapain kita membeli lukisan dengan harga yang begitu mahal gitu kan. Nah, itulah yang dikatakan mungkin salah satu wujud atau contoh dari apa namanya fungible. Artinya mungkin bagi beberapa orang karya seni itu tidak bernilai, tapi bagi orang yang lain itu bernilai. Kenapa? Karena dia tidak tergantikan, unik gitu ya. Lukisan Mona Lisa itu dihargai mahal karena dia punya nilai sejarah dan tidak tergantikan. Kalau rusak, sobek, terbakar, hilang, maka tidak ada lagi gitu. Jadi tidak ada yang sepadan dengan itu. Itulah yang menjadikan karya seni atau benda-benda seni seperti itu menjadi bernilai, menjadi mahal, menjadi antik gitu ya. Sehingga bernilai estetik tinggi, dan orang pun juga ada yang rela mengeluarkan uang puluhan hingga miliaran rupiah untuk hal-hal yang tidak ada gantinya, yang unik seperti itu gitu ya. Walaupun secara umum tidak semua orang memikir seperti itu. Gitu. Nah, jadi ini logika awalnya seperti itu. Terus saya berikan contoh yang lebih sederhana, mungkin kita punya uang ya, 100.000, itu bisa disejajarkan dengan uang 50.000 2 lembar, atau bisa disejajarkan dengan uang 20.000 5 lembar gitu ya. Artinya sepadan. Tetapi kalau misalkan itu disebut dengan fungible, kalau misalkan non fungible berarti tidak sepadan, tidak ada yang menyetarai itu gitu. Kalau kita punya satu benda, sebut saja bukan uang gitu ya, benda-benda seni lain atau benda apapun itu, tidak harus karya seni, yang kira-kira itu memang tidak tergantikan, maka itu bisa punya potensi untuk harganya sangat bernilai, sehingga orang memberikan harga nominal itu menjadi sangat mahal. Gitu. Ini saya lewat saja. Oke, karena non fungible itu bersifat unik atau tidak tergantikan ya, maka dia bisa sangat bernilai bagi orang-orang tertentu, atau juga bisa tidak bernilai sama sekali. Nah, inilah yang perlu digarisbawahi, bahwa hal-hal atau benda-benda atau aset yang dikategorikan non fungible itu dia tidak punya standarisasi. Kalau kita misalkan punya apa namanya satu handphone misalkan merek A, dikeluarkan pabrik begitu ya, dia kan punya price, punya harga yang dikeluarkan, sehingga mau dijual dimanapun standarnya tetap segitu. Paling yang berbeda kan hanya ujung-ujungnya saja nominalnya gitu kan. Artinya dia punya nilai yang bisa disejajarkan dengan benda lain gitu ya. Kalau misalkan dia produk dari manufaktur atau pabrik, dia bisa dicetak secara massal. Nah, dengan dicetak secara massal itu kan itu saja sudah apa namanya, sudah
tidak memiliki prinsip non fungible, artinya dia fungible. Terus berkaitan dengan nilainya pun juga karena dia dicetak secara massal, pasti dia mempunyai harga standar gitu ya. Mobil A yang baru keluar harganya 200 juta. Dicetak misalkan 2000 unit gitu ya per tahun. Nah, dia punya harganya ya 200 juta itu gitu. Paling berbeda cuma 200 di angka di ujung-ujungnya saja, tapi dia punya standar, punya harga. Karena apa? Karena banyak benda-benda lain yang juga dicetak bersamaan, atau mobil itu juga dicetak bersamaan, artinya dia sepadan gitu ya. Nah, berbeda kalau misalkan ada satu mobil yang dia mungkin keluaran tahun 1700 gitu ya, atau 1900 awal, dia dicetak hanya satu, kondisinya masih lumayan bagus, mesinnya masih nyala, kemudian kan itu memiliki nilai gitu ya, karena tidak semua orang bisa memiliki itu, tidak akan nilai gitu ya, memberikan nilai yang tinggi dari cerita atau sejarah perjalanan benda itu. Itulah kenapa benda-benda seperti ini juga dikategorikan sebagai benda-benda non fungible. Nah, kira-kira perbandingannya fungible dan non fungible itu seperti ini. Jadi misalkan saya punya dolar gitu ya. Terus kalau non fungible itu saya punya itu tidak bisa dimiliki orang lain gitu. Atau mungkin sekarang mata uang digital deh, berupa Bitcoin atau Ethereum ya. Bitcoin itu kan bisa dibeli, bisa kita akuisisi, bisa kita ambil gitu. Sementara kalau kita bandingkan dengan karya seni tadi yang di awal saya sebutkan, itu tidak tergantikan. Atau mungkin kita punya satu rumah yang itu benar-benar bisa memiliki apa ya, karakter yang sama seperti rumah-rumah lain gitu. Kemudian kita bisa menghargai rumah itu dengan sangat tinggi karena tidak semua orang bisa membuat rumah seperti itu. Jadi sebetulnya aset atau benda non fungible ini bisa berupa apa saja, bukan hanya karya seni, bukan hanya properti gitu, apapun itu bisa masuk ke dalam benda atau aset non fungible selama dia memiliki nilai unik, tidak tergantikan gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kita berbicara tentang aset digital berupa NFT gitu ya. Aset tidak hanya berupa benda yang dapat disentuh gitu ya, tapi juga sekarang karena sudah memasuki dunia atau era digital, maka orang menyebutnya dengan aset digital. Apa saja aset digital itu? Dia bisa berupa foto, video, gambar, ya, dokumen gitu ya. Aset digital ini tidak tergantikan atau tidak sepadan, makanya dia disebut dengan NFT gitu ya. Nah, gambar yang saya tampilkan di sini dia adalah gambar berupa GIF ya, seperti binatang kucing begitu. Dan percaya atau tidak teman-teman, gambar seperti ini bisa laku 8 miliar gitu. Orang mungkin akan kaget gitu loh, gambar seperti ini di mana ini uniknya gitu ya. Nah, maka kita kembalikan lagi ketika kita berbicara tentang aset ya. Aset itu kan seperti apa ya? Rumah, properti itu kan aset karena dia memiliki nilai gitu. Jadi sesuatu yang dia memiliki nilai itu bisa dikatakan sebagai aset gitu ya. Apa ya? Jadi tidak hanya properti, mobil, apapun. Tapi umumnya orang berbicara aset itu kan tanah, rumah gitu. Karena memang hingga saat ini yang nilainya cukup stabil dan naik terus itu ya benda-benda seperti itu. Tetapi kalau kita sekarang berbicara tentang aset digital, terutama dikaitkan dengan NFT, maka akan banyak benda-benda lain, aset-aset lain yang dia bisa dibilang memiliki nilai estetis yang tinggi, tidak tergantikan, dan yang paling penting adalah orang bisa memiliki itu dengan semacam apa yang namanya disebut sertifikat atau token. Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini sekarang kita bicara mengenai token ya. Apa itu token? Token itu sederhananya adalah sertifikat digital ya. Nah, karena berbentuk aset digital, gambar, video, dan lain-lain itu kan,
Maka NFT itu kan berupa sebuah sistem pengamanan yang dinamakan dengan blockchain. Nah, ini sudah muncul istilah baru nih. Ada token, ada blockchain ya. Jadi jika sebelumnya aset rumah itu diatur, misalkan diawasi oleh negara, maka dalam NFT ini sistem penyimpanannya menggunakan blockchain. Jadi blockchain ini, teman-teman, adalah sebuah sistem penyimpanan yang bersifat desentralisasi. Jadi ada dua model penyimpanan, yang satu adalah sentralisasi dan desentralisasi. Nah, yang dinamakan dengan desentralisasi ini saya ambil contoh sederhananya, misalkan teman-teman menggunakan apa ya, YouTube ya, upload video ke YouTube. Ke YouTube itu kan terafiliasi dengan Google ya. Anggaplah itu satu server dengan Google. Nah, itu kan satu perusahaan besar yang dimiliki satu brand Google itu kan. Ketika kita upload file ke YouTube, video ke YouTube, maka dia akan tersimpan di server YouTube. Tersentralisasi. Bayangkan jika misalkan server YouTube atau Google itu tutup, meledak, atau terbakar gitu. Maka seluruh file-file video yang miliaran video yang sudah diunggah pasti akan hilang kan? Kenapa? Karena dia tersimpan dalam sebuah sistem penyimpanan yang tersentral milik perusahaan YouTube atau Google tadi. Nah, blockchain adalah kebalikan dari itu. Jadi servernya banyak. Ya, jadi bukan hanya satu server gitu. Ketika kita mengunggah sesuatu file dokumen dalam bentuk blockchain, maka ketika kita unggah file itu dan terdaftar di blockchain, sudah divalidasi gitu ya oleh orang-orang yang ada di situ, maka dia langsung menyebar, langsung tercatat datanya ke dalam ribuan atau mungkin jutaan pencatatan gitu, record atau penyimpanan gitu. Nah, makanya ini yang banyak belum orang pahami. Satu, blockchain hingga saat ini masih dijagokan oleh beberapa orang sebagai sebuah sistem penyimpanan yang sangat aman gitu ya. Karena ya itu tadi, ketika kita menyimpan satu transaksi, satu file digital, orang bisa lihat. Ya, makanya ketika ada orang dia beli mobil Ferrari atau berupa foto selfie atau apa di dalam NFT gitu ya, dia bisa tahu bahwa oh, terjadi transaksi di sini. Kenapa? Karena semua sistem itu tercatat di blockchain. Orang bisa lihat semua gitu. Jadi bukan tersentralisasi tapi terdesentralisasi. Nah, makanya dikatakan bahwa sistem blockchain ini paling aman gitu. Nah, NFT ini menggunakan blockchain sebagai basis penyimpanannya. Makanya sekarang banyak orang yang latah ya mengikuti Gozali ini, dia bahkan ada yang sampai mengunggah KTP dan lain-lain. Itu saya sarankan jangan ya, hati-hati. Kenapa? Karena sekali kita sudah mengunggah benda atau aset digital apapun ke dalam NFT, itu tidak akan bisa dihapus. Mungkin bisa dihapus di akunnya teman-teman, rekan-rekan gitu. Tapi itu sudah menyebar ke seluruh server. Jadi saya bilang ini sebaiknya kita berpikir ribuan kali sebelum kita mulai sembarangan mengunggah apapun itu ya, mau foto, mau video di dalam NFT ini. Karena orang Indonesia ini kan sifatnya latah ya, kaget gitu ya, ketika dia melihat satu fenomena itu muncul, laku, bisa menghasilkan uang gitu ya, lalu kemudian berbondong-bondong gitu. Ada yang dia jual gambar ayam di situ gitu, saya nggak tahu juga gitu. Sebetulnya sederhananya bisa kita balikan seperti ini, kira-kira kalau kita sebagai buyer, sebagai pembeli gitu ya, sebagai seorang investor di NFT, kalau orang mengunggah benda-benda yang semacam itu, kira-kira ada yang mau beli nggak? Nah, jadi kita perlu tahu dulu logikanya kenapa orang dalam token tadi. Jadi token itu adalah sederhananya adalah sertifikat. Jadi NFT itu non fungible token. Nah, pelan-pelan saya akan coba tarik logikanya untuk memahaminya lebih jauh lagi. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa blockchain itu adalah sebuah sistem penyimpanan di mana data itu disimpan, terhubung. NFT ini saya sarankan
pelajari lebih lanjut dulu mengenai NFT ini. Jadi jangan terburu-buru, jangan gegabah, karena ketika sudah satu sisi memang blockchain ini, sistem blockchain yang digunakan NFT ini adalah sangat aman, sulit untuk diretas gitu ya. Karena ketika kan hacker itu cara kerjanya kan dia membobol satu sistem kan. Nah, kelebihannya blockchain ketika kita sudah mengunggah satu aset atau file atau dokumen, ketika dia sudah tercatat, dia akan langsung tersebar ke dalam ribuan atau jutaan server lainnya atau sistem penyimpanan lainnya. Inilah yang kadang menyulitkan hacker ya atau peretas gitu loh. Ketika dia bayangkan hacker aja kadang-kadang ngebobol satu sistem aja butuh waktu mungkin beberapa hari gitu ya. Ya butuh waktu lah gitu loh. Nah, ketika sistem itu jumlahnya ribuan atau mungkin jutaan, maka akan sulit dia untuk meretas itu karena terlalu banyak gitu ya. Mungkin ketika dia akan meretas itu si hackernya meninggal duluan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, NFT non fungible token. Nah, jadi sederhananya adalah dia aset yang berbentuk token. Jadi sertifikat digital. Ketika kita mengupload foto, foto itu nilainya bukan pada foto sebetulnya. Karena sebetulnya kalau kita mengunggah foto di Facebook juga sama aja kan, kita bisa download, orang bisa mengcopy gitu kan. Tetapi letak yang menjadikan NFT ini berbeda adalah terletak pada tokennya tadi. Di satu kata yang namanya token atau sertifikat digital. Jadi dia memiliki sistem ada yang namanya smart contract, ada yang namanya seperti sertifikat begitu yang unik dan itu tidak bisa di-copy, dibuat dengan algoritma tertentu dan dia tersimpan di blockchain gitu ya. Jadi ketika orang mencoba memasukkan itu maka akan ketahuan karena datanya itu terbuka, open ya. Makanya ketika kita misalkan kita mengunggah satu foto selfie gitu ya, foto Gozali misalkan. Dia dihargai misalkan sekitar $3 misalkan. Sebetulnya bukan poinnya bukan harganya itu, tetapi ketika foto itu diunggah, maka dia memiliki kode unik atau nomor seri yang disebut dengan sertifikat tadi. Nah, logikanya gimana sih? Masih belum dapat kan pasti kan? Logikanya saya akan tarik ke dalam logika fisik saja ya, aset fisik ya. Ketika kita mempunyai rumah itu kan aset bangunan gitu ya. Ketika kita memiliki rumah tapi tidak memiliki sertifikat, maka rumah itu tidak ada nilainya kan. Dia mungkin bisa dihargai tapi tidak ada nilai gitu. Kenapa? Karena tidak ada legalitas di situ. Jadi tidak bisa dilindungi secara hukum oleh negara gitu. Nah, kira-kira logikanya dengan aset digital atau berupa foto atau file-file video atau semacam itu kira-kira seperti itu. Jadi foto itu awalnya mungkin hanya bernilai untuk diri sendiri, tapi ketika dia sudah memiliki sertifikat, maka dia menjadi legal gitu loh. Dia menjadi legal, dia memiliki nilai keaslian, memiliki nilai keunikan, sehingga ketika orang lain mau beli, dia menjadi sebagai sebuah aset. Misalkan saya punya foto, saya jual sekarang harganya misalkan 10 juta gitu, foto saya selfie. Sekarang mungkin nggak ada yang mau beli gitu kan. Tetapi ketika saya daftarkan itu di NFT, kemudian tahu-tahu mungkin saya terkenal gitu ya. Dan harganya menjadi naik gitu, mungkin bukan hanya 10 juta, mungkin menjadi 100 juta atau mungkin 1 miliar gitu kan. Nah, orang-orang ketika mau beli foto saya, dia harus membeli melalui NFT. Kenapa? Karena saya sudah daftarkan itu seperti sudah memiliki sertifikat foto saya itu gitu. Dia mungkin bisa ngopi foto saya dari Facebook, dari Instagram gitu. Tetapi mereka tidak memiliki hak kepemilikan seperti mereka memiliki aset. Jadi ketika mereka mau jual foto saya, nggak bisa gitu loh. Misalkan saya foto, saya upload di Facebook, saya upload juga di NFT.
ketika mereka pengen curi foto saya dari Facebook, mereka pengen jual nih. Misalkan foto saya sekarang harganya 1 miliar gitu ya, seperti Gozali lah gitu. Karena tidak memiliki sertifikat digital, seperti apa yang dimiliki oleh NFT, tidak memiliki kode unik, maka siapapun yang mengcopy foto saya dari Facebook itu tidak akan bisa menjual foto saya dengan harga yang tinggi gitu. Jadi hanya orang-orang yang memiliki kode unik atau sertifikasi atau token itu saja yang bisa menjual foto saya dengan harga yang tinggi gitu. Nah, mungkin sampai sini sudah mulai nyambung ya logikanya gitu ya. Kenapa foto Gozali juga itu bisa dihargai dengan sangat tinggi gitu. Karena dia di NFT itu memiliki kode unik, memiliki semacam token atau sertifikat. Jadi sebetulnya NFT itu yang dijual adalah token atau sertifikatnya. Jadi bukan kepada bendanya gitu ya. Karena orang pasti akan membandingkan, loh kalau misalkan hanya foto, kita ambil aja dari Facebook, dari Instagram gitu. Kan bisa. Iya memang. Tetapi karena ini berbentuk aset, dan aset itu memiliki nilai, dan dia harus memiliki legalitas, ya kan, sama seperti kita beli rumah. Kita kan nggak bisa sembarangan jual rumah, jual mobil, tapi nggak ada surat-suratnya, sertifikatnya gitu kan. Kayak misalkan orang bisa aja nyuri mobil kita kan. Tapi misalkan mobil itu harganya 1 M, terus mobil saya dicuri misalkan. Dia nggak akan bisa jual mobil itu seharga 1 M atau 900 juta. Harganya pasti turunnya jauh kan. Kenapa? Karena dia nggak memiliki legalitas, nggak memiliki sertifikat. Nah, kalau dalam aset digital ini, dia nggak bisa menjual sembarangan gambar, video yang sudah didaftarkan di NFT. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kode unik atau token itu. Maka, jika seseorang ingin melakukan jual beli secara legal, secara sah, dia harus memiliki akun NFT dulu, dia harus membeli secara legal gitu. Jadi kira-kira seperti itu logika NFT itu. Nah, NFT ini bisa berbentuk gambar, video, apapun ya, jadi tidak terbatas. Mungkin nanti bukan hanya sekedar gambar, bukan hanya sekedar video. Mungkin nanti ada format-format dokumen digital tertentu yang kita nggak tahu itu apa gitu, yang mungkin juga bisa dijual gitu ya, atau aset-aset lainnya lah. Nah, bahkan sekarang ada yang dinamakan dengan tanah virtual. Nah, tanah virtual itu gimana gitu ya? Mungkin sederhananya gini, mungkin untuk teman-teman yang sering main game ini ya, yang sering main game online kan pasti paham lah. Ada yang suka beli item-item game gitu ya, entah itu beli senjata, entah beli tokoh, beli apa namanya, ya pokoknya fitur-fitur yang ada di game yang diperjualbelikan, dan semakin langka fitur-fitur atau item itu harganya semakin mahal. Nah, mungkin hanya gamer saja nih yang akan paham logika seperti ini gitu. Seperti orang ada yang mau membeli item dalam game yang harganya sampai 5 juta, 10 juta. Itu kan nggak masuk akal ya. Tetapi bagi orang-orang yang menikmati game itu, dia akan tahu bahwa oh ini item ini nih nggak semua orang bisa punya gitu. Maka ketika saya punya item ini, maka value saya akan meningkat. Orang akan melihat yang paling penting dia memiliki kepuasan. Nah, jadi berkaitan dengan tanah virtual nanti ada beberapa istilah lagi akan saya jelaskan ya. Jadi sekarang itu ada yang namanya metaverse ya teman-teman. Sederhananya adalah dunia virtual yang diciptakan berdasarkan imajinasi dari dunia yang nyata gitu. Jadi mereka mencoba membuat replika dari dunia ini, kemudian dibentuk dalam digital. Sebetulnya metaverse ini sekarang belum ada. Itu baru hanya sekedar pembicaraan antara Facebook, Microsoft ya, dan petinggi-petinggi perusahaan-perusahaan besar itu untuk membangun sebuah dunia metaverse. Tetapi secara fisik itu belum rampung, belum jadi gitu. Jadi baru hanya akan dibicarakan. Nah, nantinya NFT ini juga dipersiapkan untuk ke sana gitu. Nah, karena tadi kita sudah singgung sedikit bahwa NFT itu berbentuk aset digital.
maka ini dinamakan dengan aset, maka nanti bisa dijual. Karena metaverse ini adalah bentuk replika dari dunia, maka kita bisa menggunakan metaverse ini di dalam berbagai aktivitas kita. Nanti tanah bisa dijual secara virtual. Sekarang udah banyak beberapa situs seperti Decentraland gitu ya. Seperti sebagaimana kita menjual tanah pada umumnya aja gitu loh. Jadi 4 kali 4 meter gitu dalam virtual itu dijual berapa, dan itu harganya fantastis. Jadi bahkan hampir melampaui harga tanah-tanah yang ada di dunia ini gitu ya. Kenapa? Karena nanti dunia itu akan difungsikan untuk melakukan aktivitas manusia berupa aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan di situ, dan berbagai macam aktivitas. Sama seperti kegiatan kita di sini gitu. Sama seperti kalau di Zoom ini kan kita hanya bisa bertatapan 2 dimensi ya. Tapi di metaverse ini nanti bentuknya 3 dimensi gitu. Jadi dia bisa real melakukan aktivitas. Nanti ada yang disebut dengan avatar atau tokoh yang seperti kita main dalam game begitu, yang dia bisa keliling kemana-mana di dalam dunia metaverse. Dia bisa beli mobil, dia bisa beli rumah. Nah, nanti rumah-rumah itu dijual di mana? Di situs jual beli atau marketplace NFT. Jadi rumah itu bentuknya NFT atau aset digital gitu ya. Misalkan kita pengen beli rumah di metaverse, rumahnya seharga 200 juta. Nah, kita tinggal buka situs jual beli NFT, kita cari ada OpenSea gitu ya, ada Solana dan lain-lain begitu. Kita cari aja tuh. Nanti untuk di mana gitu. Nanti ada harganya muncul. Ketika kita sudah membeli rumah berbentuk digital itu, kita akan mendapatkan kode. Nah, kode itulah nanti akan digunakan untuk kita hidup di dalam metaverse gitu. Jadi hingga saat ini mungkin bagi beberapa orang ini belum masuk akal ya, nggak make sense gitu. Tapi kira-kira ya itu kenyataan yang akan kita hadapi ke depan. Nah, lalu fungsi NFT tadi selain nanti dipersiapkan untuk dunia metaverse, dan juga bisa mengakses ke dalam beberapa brand terkenal tertentu. Misalkan gini, saya ambil contoh misalkan brand Adidas. Dia ingin membuat satu item kaos gitu ya, secara terbatas 50 piece, dan dia hanya membuat 50 itu. Lalu dia menjual token itu, menjual tiket itu berbentuk token di NFT, siapa cepat dia dapat. Nah, orang-orang 50 pembeli pertama yang bisa mendapatkan itu, dia akan mendapatkan akses untuk mungkin ketika dia beli brand Adidas akan mendapatkan diskon, dia akan mendapatkan jersey yang limited edition, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka, pada akhirnya, penggunaan NFT ini bisa berkembang gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita jual beli, tapi juga bisa menjual benda-benda yang nantinya bisa memiliki nilai. Atau bisa juga benda itu nanti dihubungkan dengan bisnis kita yang sesungguhnya gitu. Seperti satu brand Adidas tadi yang saya ambilkan contoh. Lalu juga misalkan kita bisa mendapatkan aset digital, kepemilikan pribadi, apapun itu, tanah ya, dan aset-aset lain lah. Ketika kita merasa memang kita sudah yakin kita akan mengupload ke NFT, dan kita sudah yakin bahwa apapun konsekuensinya nanti harus kita terima karena sudah kita akan upload ke blockchain, dan itu pasti akan dilihat oleh semua orang di seluruh dunia gitu. Tapi di sisi lain, karena semua orang melihat dan semua orang tahu, orang juga mengenal bahwa itu aset digital milik kita gitu ya. Kode uniknya milik kita. Jadi siapapun yang mencoba mencuri itu tidak akan bisa mendapatkan harga yang setimpal, karena ketika kita memiliki kode unik di NFT berupa token itu, maka kode itu akan melekat pada diri kita selama belum dijual kepada orang lain. Lalu berfungsi sebagai ruang penyimpanan dan pencatatan karya seni. Nah, ini juga nanti akan saya hubungkan dengan peluang NFT untuk dunia pendidikan, ya, khususnya pendidikan musik gitu. Jadi dia bisa berfungsi sebagai ruang penyimpanan. Lalu juga sebagai media untuk memeriksa autentisitas aset atau keaslian ya. Misalkan ketika kita punya aset digital, sebelum aset itu dicuri dan digunakan untuk yang hal-hal yang tidak diinginkan, kita daftarkan aja, kita upload ke NFT, nanti kan dia akan mendapatkan token atau kode unik. Nah, ketika sudah mendapatkan token atau kode unik,
siapapun yang akan mencoba mencuri aset digital itu, maka dia tidak akan bisa mendapatkan dengan harga yang tinggi. Kenapa? Karena token keaslian atau sertifikat itu hanya dimiliki oleh kita. Kita orang pertama yang mengunggah itu gitu loh. Lalu juga NFT bisa berfungsi sebagai sistem pencatatan sertifikat digital. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya aset yang kira-kira memang aman untuk diketahui banyak orang, rela aset itu untuk disebarkan gitu ya, diketahui seluruh masyarakat digital di seluruh dunia, silakan aja diupload ke NFT. Oh juga nanti di sistem blockchain itu akan tercatat sebagai asetnya milik kita, jadi bukan orang lain. Nah, itu mengenai NFT ya, dan berbagai istilah-istilah yang terkait dengan itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah mengapa dokumen yang terunggah atau terdata di NFT itu bisa bernilai sangat tinggi. Seperti kasusnya Gozali tadi ya. Nah, karena memiliki token atau sertifikat digital yang unik dan tidak bisa dipalsukan, maka dokumen-dokumen yang diunggah di NFT itu dia dianalogikan sebagai sebuah aset seni atau karya seni ya, yang sangat eksklusif dan tidak tergantikan atau tidak sepadan, makanya namanya non fungible tadi. Jadi istilah ini dari berangkat dari sini saja sebetulnya bisa kita simpulkan bahwa hal-hal yang tidak tergantikan ya atau unik itu pasti memiliki harga yang mahal dong, terutama bagi sebagian orang yang menyukai aset seni tersebut gitu. Tetapi pertanyaannya, kenapa foto selfie Gozali itu bisa mahal gitu loh? Siapa juga yang mau beli foto selfie orang yang tidak dikenal, dia bukan siapa-siapa gitu kan? Kenapa bisa mahal? Untuk kasus Gozali, saya ingin loncat sedikit. Memang ada sedikit pengecualian. Maksudnya begini. Jadi di NFT itu ada yang namanya orang membuat NFT karena memang karyanya bagus, artistik, bernilai tinggi gitu ya. Dia di ini si Ghazali ini dia bisa dibilang dia oleh beberapa komunitas. Jadi ada beberapa komunitas orang-orang yang memiliki uang yang sangat banyak gitu. Dia memiliki kripto yang sangat banyak. Dia bingung aset-aset itu mau dikemanakan gitu ya. Akhirnya dia mengoleksi barang-barang yang unik, barang-barang yang aneh gitu ya, barang-barang antik lah. Nah, saat dia sedang mencari, dia melihat salah satu foto Ghazali yang menurut mereka dalam komunitas itu unik, lalu dijadikan meme oleh mereka. Selain foto-foto lain gitu ya. Nah, kemudian ada satu orang beli fotonya si Ghazali dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain gitu dalam komunitas itu. Sehingga orang mengira bahwa itu menjadi sesuatu yang berharga gitu ya. Dan uniknya lagi dari komunitas itu menyebar ke seluruh dunia. Jadi orang-orang di seluruh dunia di NFT ini mengira bahwa kenapa orang-orang banyak beli fotonya dia gitu. Ternyata itu berangkat menyebar dari komunitas gitu. Tapi orang sebelumnya nggak sadar bahwa itu berangkat dari komunitas. Jadi sehingga orang-orang yang lain tadi merasa bahwa oh ternyata foto ini sangat berharga. Ketika kita melihat sesuatu benda itu sangat bernilai dan berharga, otomatis kan orang lain juga ingin merasa memilikinya dengan harga yang lebih ya. Entah itu dengan cara dilelang gitu ya, ditawarkan dan sebagainya. Nah, berangkat dari situlah gitu loh. Fotonya dia menjadi viral. Makanya ketika ada orang-orang yang kemudian menjadi latah ingin mengikuti cara Ghazali, saya berani katakan bahwa mungkin tidak akan ada Ghazali kedua gitu. Jadi sekarang ada orang yang menjual foto selfie dan lain-lain, saya katakan itu tidak akan mungkin berhasil gitu. Dengan cara yang sama gitu ya. Karena memang secara sejarah dari awal mulanya foto itu bisa terjual dan bagaimana itu
memang ada faktor unik yang tidak mungkin dimiliki oleh orang lain gitu. Itu salah satu historisnya. Jadi memang untuk kasus Ghazali ini agak sedikit berbeda karena dia berangkatnya dari komunitas. Nah, untuk teman-teman yang nanti ingin juga bermain NFT ini, bisa bergabung atau join ke beberapa komunitas di YouTube atau di Google, itu sudah banyak bisa diakses, dan itu dari situlah nanti kita bisa saling sharing, teman-teman bisa saling menjual karyanya gitu. Jadi memang NFT ini bagi kita yang bukan siapa-siapa ada proses yang panjang gitu. Jadi nggak bisa kita sekonyong-konyong, kalau bahasa Sunda tuh ujuk-ujuk gitu ya, kita wah saya pengen nyoba NFT deh kayak Ghazali biar ini gitu. Kalau kita menjual foto itu tidak akan mungkin bisa seperti itu gitu. Karena itu tadi logikanya bahwa NFT ini adalah aset, ya, aset digital. Maka aset itu harus bernilai bagi orang gitu. Ketika kita mencoba untuk membuat NFT, posisikan diri kita juga bahwa kita adalah seorang buyer atau pembeli atau investor. Nah, sekarang kira-kira kalau kita punya uang banyak, mau nggak kita membeli foto-foto selfie yang sama selain punya Ghazali gitu, tanpa dia memiliki value apapun gitu. Nah, kira-kira analoginya seperti itu. Jadi ketika seseorang ingin membeli misalkan seperti lukisan, ya, misalkan mereka harus langsung datang kepada orang yang memiliki itu secara otentik ya. Mereka ingin memiliki aset seni, misalkan berupa benda apapun lah, nggak harus lukisan, misalkan berupa benda antik apapun, dia kan harus datang kepada orang yang memiliki itu kan, yang pertama memiliki itu. Nah, ketika dia datang kepada orang yang memiliki itu, dia memiliki sertifikat, atau mungkin dia memiliki bukti kepemilikan bahwa karya itu memang benar diciptakan dia, ditemukan dia, maka disitulah value-nya akan meningkat gitu. Jadi yang perlu dipahami ketika kita mencoba untuk bermain atau menyelami dunia NFT ini, kita harus tahu juga hal-hal semacam ini gitu ya, supaya kita tidak terjebak pada hal-hal yang nanti bakal merugikan kita di masa depan. Nah, ketika seseorang membeli NFT, orang juga akan memiliki sertifikat atau token ya, yang tidak bisa dimiliki orang lain. Jadi, yang seperti saya bilang tadi, bahwa mungkin foto atau gambar tadi yang berbentuk digital bisa saja kita screenshot, kita perjualbelikan, tetapi tidak akan mungkin bisa diperjualbelikan di dalam situs NFT, ya. Apalagi kalau kita bukan siapa-siapa gitu. Tentu saja itu tidak memiliki nilai apapun gitu ya, karena kita tidak memiliki sertifikat atau token digital itu. Jadi yang perlu saya garis bawahi, NFT itu segala bentuk aset digital yang ada di NFT harus memiliki sertifikat kepemilikan seperti token. Jadi kalau aset digital kita tidak memiliki itu, bisa dipastikan kita tidak bisa melakukan jual beli apapun dengan NFT karena dia tidak memiliki sertifikat keaslian. Sama seperti kita menjual rumah atau mobil gitu ya. Kira-kira seperti itu ininya, logikanya. Jadi kurang lebih karena alasan itulah mengapa NFT itu bisa sangat mahal dan tidak menilai. Jadi kita harus bisa menganalisa dulu NFT jenis apa yang akan kita coba mainkan atau akan coba kita buat atau coba kita unggah gitu ya. Dan kita juga belajar dari orang-orang sebelumnya gitu. Mengapa karya NFT dihargai dengan sangat mahal gitu. Apakah karena faktor memang karyanya yang bernilai estetis tinggi, atau karena faktor orangnya gitu ya, orangnya memang dia terkenal gitu sehingga si apapun yang dia buat harganya juga menjadi tinggi. Atau yang ketiga tadi, dia berkembang melalui cara yang apa ya, lewat jalur komunitas begitu. Karena ya dia tidak memiliki value apapun gitu ya. Dia bukan siapa-siapa, dia nobody gitu loh. Jadi bagaimana caranya supaya orang bisa melirik dia? Maka dia harus eksis dulu di komunitas, dan nanti orang kan bisa tahu track record-nya dan sebagainya. Nah, dari situlah nanti mungkin pelan-pelan bisa saling menginfokan, bisa saling mempromosikan, ya kan, saling repost dan lain-lain gitu lah. Dari situlah nanti
karya-karya atau aset-aset digital kita bisa diketahui orang, setelah itu mungkin bisa memiliki nilai gitu. Jadi ada proses yang panjang sebetulnya sebelum kita bisa bermain NFT. Nah, sekarang kita sampai kepada pertanyaan terakhir. Nah, apa kaitannya NFT dan peluangnya untuk pendidikan musik gitu ya? Nah, karena NFT ini bisa sangat berguna ya untuk dunia pendidikan musik, kuncinya adalah untuk mengetahui terlebih dahulu bagaimana sistem NFT itu bekerja. Jadi salah satunya adalah tadi yang sering saya sebutkan adalah token atau sertifikat digital yang menjadi nilai jualnya. Jadi si token atau sertifikat digital ini dia menawarkan sebuah nilai keaslian begitu ya. Nah, inilah sebetulnya yang bisa kita pergunakan nantinya. Jadi tidak melulu walaupun nanti di marketplace atau di situs-situs NFT, mungkin beberapa orang banyak yang mengunggah itu memang dengan alasan ingin menjual. Tapi bisa juga itu dimanfaatkan untuk sekedar mengunggah. Misalkan seperti kita punya karya nih, karena kita takut karya kita ini dicuri orang gitu ya, akhirnya kita foto, kita digitalkan karya kita, lalu kita daftarkan di NFT. Itu bisa seperti itu, ya. Tulisan berupa foto, berupa gambar, berupa lukisan, karya musik, ya, lagu, komposisi. Kalau misalkan kita upload ke YouTube bisa juga gitu. Cuman kan orang bisa download kan dan tidak memiliki sertifikat keaslian gitu. Nah, kalau di NFT dia punya. Jadi ini salah satu nilai kelebihan di NFT gitu. Makanya walaupun kita tidak punya motivasi untuk melakukan jual beli untuk karya seni kita, karya musik kita, NFT bisa digunakan sebagai sebuah sistem penyimpanan yang sangat aman. Karena ketika kita mengupload itu, dia tersimpan di dalam blockchain, dan ya kapanpun kita akan buka, kita bisa akses itu kapan aja gitu ya. Tanpa takut itu hilang. Karena satu sistem hilang, masih ada gitu sistem-sistem lainnya yang juga menyimpan karya kita. Gitu. Itulah kelebihan dari NFT dan blockchain itu tadi. Nah, bagaimana peluang dan tantangannya gitu ya untuk dikaitkan dengan dunia pendidikan musik ya, seperti dunia yang sedang kita geluti sekarang. Nah, kita bisa melakukan hal-hal sederhana ya, seperti yang sebetulnya sudah banyak dilakukan orang di dalam platform digital seperti YouTube ya, Instagram atau Facebook gitu kan. Kita bisa menggunakan untuk melakukan upload video-video kita ya. Misalkan kalau dalam dunia pendidikan itu, kalau dulu saya sering menugaskan mahasiswa supaya lagu-lagu kita itu bisa karya-karya tugas kita, komposisi musik kita itu bisa terekam, coba diupload ke YouTube gitu. Nah, karena sudah ada NFT, karena dia memiliki sertifikat keaslian, mungkin kita bisa gunakan juga NFT ini untuk bisa diupload ke situ gitu. Syukur-syukur nantinya bisa memiliki nilai gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang suka, tertarik, kita kasih harga di situ, bisa saja nanti karya itu dibeli oleh orang gitu ya. Kalau di YouTube kan orang mungkin nggak bisa beli karya kita karena dia kan sistem pendanaannya kan menggunakan AdSense gitu ya. Semakin banyak viewer, ya kalau kita sudah terdaftarkan di AdSense, maka itulah yang akan kita dapatkan. Nah, kalau di NFT ini benar-benar pure jual beli gitu ya. Jadi ini salah satu ide juga yang mungkin bisa kita aplikasikan, terutama kalau kita posisinya sebagai seorang dosen, guru, ingin memberikan tugas-tugas berupa pembuatan karya musik gitu ya. Kita bisa buat sistemnya si NFT ini sebagai ruang penyimpanan sehingga orang bisa tahu bahwa itu adalah karya kita, keasliannya itu terjaga di situ gitu dan tersimpan dengan sangat rapi dan aman gitu. Jadi bisa saja mungkin kalau misalkan kita simpan di media sosial atau di platform lain, bisa saja itu dicuri kan gitu. Tapi ketika kita sudah didaftarkan di NFT, maka sertifikat kepemilikannya itu hanya untuk si orang yang mengunggah itu. Gitu. Lalu juga bisa juga berupa sertifikat atau ijazah digital ya. Ini juga secara institusi bisa digunakan nantinya. Jadi misalkan terutama dalam kondisi pandemi ya, misalkan ada satu
sekolah tinggi atau universitas mungkin yang mungkin tidak mungkin mengeluarkan sertifikat secara fisik, tidak mungkin untuk bertemu gitu ya, mungkin karena jauh, karena kondisi pandemi, bisa juga dikeluarkan sertifikat atau berupa ijazah digital ini gitu. Tokennya itulah yang menjadi kode uniknya ya, penentunya. Sama seperti nomor unik pada ijazah kita kan juga ada nomornya kan. Nah, nanti mungkin token-token yang ada dalam NFT itu bisa juga diakomodasi atau diadopsi untuk pencatatan sertifikat-sertifikat semacam ini. Sehingga hampir tidak mungkin sertifikat ini dipalsukan gitu. Kecuali ada yang membeli gitu ya. Tetapi mungkin dalam konteks ini tidak untuk jual beli ya, tapi hanya untuk sekedar untuk sistem penyimpanan. Nah, itu tadi karena NFT itu dia memiliki sistem penyimpanan yang terhubung dengan blockchain. Itulah yang menjadikannya menjadi sangat aman. Atau juga mungkin kita memiliki karya seni ya, yang menurut kita itu sangat sangat baik, masterpiece-nya kita lah gitu ya. Kita nggak mau karya ini diklaim oleh orang gitu. Ya bisa, kita digitalkan aja, kita foto, mungkin kita scan karya seni kita. Kalau itu berupa lagu, tinggal kita upload gitu ya, file audionya. Maka itu akan tercatat menjadi karya kita. Saya sendiri kemarin baru mengunggah beberapa karya saya juga gitu, yang yang coba saya simpan dalam NFT. Dan itu hanya untuk sekedar naruh saja. Jadi seperti kita naruh file dalam hard disk kita, dalam komputer kita gitu. Saya berpikir bahwa suatu saat mungkin ini akan jadi aset apa ya? Bukan aset untuk saya jual, tapi mungkin sebagai sebuah catatan bahwa saya pernah membuat karya ini gitu ya. Akhirnya saya coba upload di NFT gitu. Dan saya tidak berpikir bahwa lagu itu nanti akan ada yang beli, tidak. Tapi tetap kita hargai gitu ya. Saya tulis saja berapa dolar gitu ya. Tapi memang niatnya bukan untuk dijual, tapi hanya untuk sekedar ngupload saja si karya musik itu, si karya itu, supaya itu tercatat memiliki token ya, sertifikat bahwa ini karyanya adalah milik saya gitu ya. Lalu juga karena dia memiliki token atau sertifikat digital, tentu saja mengurangi praktik-praktik plagiarisme ya. Jadi sebetulnya bagi pekerja seni, khususnya musisi gitu ya, atau para pendidik yang juga bergelut menciptakan karya musik, ini bisa digunakan juga untuk melakukan pencatatan ya, untuk mendaftarkan karya kita. Sebetulnya seperti LMK ya, seperti lembaga pencatatan hak cipta dan lainnya. Tapi ini prosesnya tidak ribet gitu ya. Kan kalau itu kan kita harus buat dokumen-dokumen dulu, kita unggah gitu kan, nanti diverifikasi. Sebetulnya ini pun juga sama, tetapi kan prosesnya kan hanya kita lakukan sendiri ya, di depan komputer gitu. Kita hanya tinggal membuat akun, nanti diverifikasi melalui email. Kalau itu sudah jadi, kita upload, karya kita terdaftar di nanti, sudah selesai gitu ya. Berbeda kalau misalkan kita mau ngurus ke lembaga hak cipta tertentu gitu. Tentu kan prosesnya lebih panjang. Nah, ini pun saya pikir bisa menjadi alternatif untuk para apa ya, kreator-kreator seni atau komposer ya, untuk bisa menyimpan karyanya di sini. Bahkan saya sangat merekomendasikan gitu, kalau karya-karyanya ingin aman, bebas pembajakan, coba deh karya yang sudah final daftarkan dulu di NFT. Kalau sudah terdaftar, boleh didaftarkan, boleh diunggah ke YouTube atau ke yang lain-lain gitu. Karena kita sudah memiliki token, ya kan? Kalau sudah didaftarkan di NFT kan kita sudah memiliki token, dan kalau sudah memiliki token itu sudah aman. Ya, kita sudah memiliki istilahnya sertifikat keaslian, kepemilikan karya gitu ya. Jadi siapapun yang akan nanti mau ngopi, mau download, silakan saja. Tapi mereka tidak akan memiliki sertifikat keaslian itu. Jadi ini adalah salah satu keunggulan dari NFT. Nah, untuk melindungi karya intelektual, musik, dan lain-lain gitu ya. Dan juga ada bisa dimanfaatkan juga untuk mendapatkan uang ya. Jadi ada satu situs NFT khusus, itu namanya Royal ya. Royal situs silakan dibuka saja, royal.io apa OI gitu ya. Royal.io dibuka. Jadi situs itu apa namanya? Memungkinkan seseorang untuk melakukan investasi karya, bukan hanya karyanya dia, tetapi karya musik dari artis-artis terkenal. Misalkan
ada satu artis misalkan seperti Taylor Swift ya, atau mungkin ya penyanyi-penyanyi terkenal sekarang lah gitu ya, yang sedang sedang naik gitu ya, baik itu di Indonesia maupun di internasional. Kita bisa invest di apa namanya di karya musiknya dia, sehingga ketika misalkan karya dia naik, kita juga sebagai fansnya akan mendapatkan royalti gitu. Jadi tergantung keuntungan yang kita dapat tergantung dari nasib si karya itu gitu. Kalau karyanya itu nanti naik, banyak terjual, karena kita sudah invest uang di situ, ya kita membeli katakanlah mungkin seperti saham lah ya di dalam karya musiknya itu, maka kita juga berhak nanti untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan atau royalti yang didapatkan dari lagu itu ketika lagu itu naik, terjual atau banyak dipasarkan atau lain-lain sesuai dengan kontrak nanti kontrak kerja yang ada dalam situs itu. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu alternatif ya selain YouTube ya, selain YouTube teman-teman bisa juga menggunakan ini nantinya untuk menghasilkan uang gitu, untuk mencari tambahan lah dari penghasilan musik kita. Nah, lalu juga si NFT ini bisa kita gunakan untuk investasi jangka panjang berbentuk aset digital ya, untuk menghadapi dunia persiapan ke depan kan kita akan dibuat semacam metaverse ya. Ya, walaupun mungkin dalam 1-2 tahun ini sih saya pikir belum ya, mungkin 5-10 tahun ke depan itu akan muncul sebuah dunia metaverse baru yang di situ nanti akan ada aset-aset digital. Nah, kita bisa kalau kita punya uang cukup lebih ya, kita bisa menginvestasikan uang-uang kita untuk membeli aset-aset digital itu. Misalkan, oh saya pengen bikin sekolah musik digital di metaverse, bisa ya. Kita bisa bikin, saya pengen bikin toko musik digital, bisa gitu. Bahkan setiap aset yang ada di situ bisa dijual gitu. Mulai dari gitarnya, ya kan, mulai dari apa namanya tanahnya, mulai dari nanti biaya bahkan bikin wallpapernya, ya kan, interiornya. Jadi nanti akan muncul berbagai apa namanya ide-ide bisnis atau jasa-jasa yang menyerupai dengan konteks dunia kita secara fisik gitu ya. Karena itu tadi metaverse kan apanya bentuk lain dari dunia kita yang sesungguhnya. Maka apapun yang ada di dalam metaverse itu bisa juga nanti merupakan adaptasi dari dunia nyata gitu. Jadi ketika kita sudah membeli tanah, membeli rumah di situ, kita membangun sekolah musik, bisa saja. Misalkan saya ingin bikin sekolah musik Yamaha gitu. Kita bikin sekolah musiknya, kita bikin kurikulumnya, ada ruang-ruang belajar di situ. Nanti kan orang-orang bergeraknya kan melalui avatar kan, melalui apa namanya satu tokoh ya, karakter gitu ya, yang akan kita gerakan di situ. Nanti kan menggunakan apa namanya alat bantu ya. Kalau sekarang mungkin kayak semacam kacamata gitu kan yang bisa kita gerakan gitu. Virtual reality ya, augmented reality gitu yang bisa kita pakai di dalam dunia metaverse ini kita bisa juga investasikan. Dan sekarang pun juga sudah mulai banyak orang yang sudah menginvestasikannya ke dalam metaverse gitu. Jadi mereka mulai menyicil dari sekarang. Oh, saya mau bikin apa ya di metaverse ini? Oh, saya pengen bikin sekolah musik deh secara online gitu. Sesuatu yang mungkin sulit kita wujudkan di dunia nyata gitu. Akhirnya mereka membuat ide-ide baru yang kemungkinan bisa peluangnya bisa ada dan mereka bisa wujudkan itu di metaverse. Dan NFT ini adalah salah satu jalannya untuk mewujudkan itu gitu loh. Nah, karena bisa melakukan apapun di situ, maka aktivitas pendidikan pun termasuk pendidikan musik pun juga bisa dilakukan di situ. Mungkin nanti Zoom ini tidak lagi terlalu banyak dipakai gitu di apa ya di aktivitas kita. Kalau mungkin seandainya dunia metaverse ini sudah benar-benar rampung, sudah jadi, mungkin orang akan benar-benar melakukan meeting secara virtual, bukan menggunakan Zoom lagi, tapi menggunakan avatar-avatar yang mereka gerakan sendiri. Oke, kita berkumpul di mana di gedung ini, kita tinggal login gitu kan, kita tinggal seperti main game saja jatuhnya, seperti main game gitu ya. Kita bertemu dengan orang di situ, ada banyak apa namanya karakter-karakter di situ, kita bisa berkomunikasi di situ, kita tahu di situ ada ruangannya gitu ya, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan. Nah, jadi
Ini salah satu sebetulnya masih berupa pandangan ya, pandangan tentang masa depan gitu. Jadi dunianya sendiri belum ada, masih on progress, masih dipersiapkan. Tapi apa salahnya kita mengetahui hal-hal semacam ini untuk bisa apa nih melihat visi kita ke depan, kita mau apa sebetulnya, terutama berkaitan dengan bidang kita gitu kan. Kita ini bisa apa sih, bisa memanfaatkan apa sih dari dunia NFT ini, dari metaverse ini gitu, dari blockchain ini gitu. Nah, kira-kira itu salah satu yang saya coba tawarkan ya. Saya coba sharing juga kepada rekan-rekan semua mengenai keunggulan dari metaverse ini. Dan apa saja peluang-peluang yang bisa kita gunakan di masa depan. Nah, jadi kita review ulang lagi. Jadi ada berkaitan dengan istilah NFT ini, ada beberapa istilah penting yang sering terhubung ya. Yang pertama tadi token. Token itu semacam sertifikat digital. Lalu juga dunia metaverse ya, dunia virtual nanti yang akan digunakan menggunakan aset-aset digital di situ akan terdaftar secara NFT. Lalu juga ada blockchain. Blockchain itu berupa sistem penyimpanan atau teknologi penyimpanan yang saling terhubung satu sama lain, seperti server modelnya. Lalu juga ada non-fungible, dia merupakan benda atau aset yang tidak tergantikan. Nah, ada juga nanti berhubungan dengan kripto, tapi saya tidak akan jelaskan di sini secara lebih mendetail. Mungkin teman-teman bisa googling ya, mengenai apa itu kripto. Ya, dia seperti mata uang virtual. Nah, nanti di dunia NFT itu kita melakukan segala, karena dia berupa aset yang bisa diperjualbelikan, maka kita bisa melakukan transaksi tapi tidak menggunakan uang, menggunakan mata uang virtual ya, atau disebut dengan cryptocurrency. Nanti ada banyak di situ. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada banyak lah mata uangnya gitu. Sama seperti ada pound sterling, ada rupiah ya kan, ada ya seperti negara-negara aja gitu, ada mata uang, ada mata uangnya gitu. Nanti di dunia NFT ini, di dunia metaverse ini yang digunakan mata uangnya adalah cryptocurrency gitu. Jadi mata uang virtual digunakan secara digital. Lalu juga ada yang namanya aset digital. Jadi data digital ya dengan yang memiliki token atau sertifikat yang unik. Nah, saya menyimpulkan secara sederhana saja gitu ya untuk membuka ruang diskusi lebih lanjut. Yang pertama, karya seni atau data apapun yang hanya akan menjadi aset digital setelah didaftarkan di NFT dan memiliki token unik. Jadi selama ini kalau kita memiliki karya yang kita upload gitu ya ke platform katakanlah seperti YouTube, itu juga sebetulnya berupa aset gitu. Hanya saja untuk lebih mendapatkan pengalaman kepemilikan yang lebih autentik gitu ya, seperti kita memiliki aset-aset seperti rumah, mobil gitu ya, dan aset-aset berharga lainnya, ada baiknya kita daftarkan juga di NFT. Lalu dunia metaverse ini kemungkinan akan terus bergerak. Prediksinya kan 5-10 tahun ke depan, tetapi bisa saja lebih cepat dari itu gitu. Sehingga kalau ada hal-hal yang bisa kita persiapkan sedini mungkin ya berkaitan dengan bidang kita, bidang pendidikan dan musik begitu ya, atau mungkin kita bekerja sebagai seorang pekerja seni gitu ya. Sebaiknya sih kita segera ambil peran ya. Apa saja yang mungkin kita bisa persiapkan gitu. Seperti mungkin peluang-peluangnya yang sudah saya jelaskan tadi gitu, bisa untuk ini, bisa untuk ini, bisa untuk ini gitu. Sehingga nanti kita sudah bisa apa namanya? Katakanlah mendapatkan hasil gitu ya. Kalau kita balikan lagi ke fenomena Ghazali tadi gitu. Setelah 4 tahun kan karya foto chartnya dia kemudian bisa dihargai gitu. Nah, belajar dari Ghazali ini pun juga kita sebetulnya bisa melakukan refleksi bahwa tidak ada sesuatu yang instan gitu ya. Artinya kalau kita mencoba untuk berusaha mendalami satu teknologi, satu fenomena yang unik ini ya terkait dengan NFT ini, kita mempelajari dari sekarang, kita mempelajari model bisnisnya, kita mempelajari bagaimana dunia ini bekerja, mungkin di masa depan kita bisa mendapatkan hasil yang bisa sangat menguntungkan gitu ya. Kalau si NFT ini kita lihat memiliki peluang gitu. Dan saya pikir aktivitas kita ke depan pun juga tidak bisa dilepaskan dari aktivitas virtual semacam ini gitu ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka,
ya ini adalah sesuatu yang memang harus kita hadapi di masa depan. Bahkan sekarang pun juga sudah mulai kita hadapi kan gitu. Jadi saya berharap kita semua bisa mengambil hal-hal positif dari teknologi yang sekarang sudah diciptakan ini. Karya seni apapun dalam NFT itu akan tersimpan dengan aman ya, dan berpeluang bernilai tinggi kalau dari sekarang kita benar-benar mempersiapkannya dengan matang dan juga bisa melihat hal-hal apa saja yang kira-kira memiliki kesempatan untuk nanti bisa diperjualbelikan mungkin, atau mungkin hanya sebatas untuk ruang penyimpanan saja, ya itu tidak masalah juga gitu ya. Pemanfaatan NFT ini untuk pendidikan musik juga bisa berlandaskan kepada hak kepemilikan seseorang atas asetnya berupa token unik. Jadi berbicara tentang NFT tidak selalu berbicara tentang uang, tidak selalu berbicara tentang ekonomi, ya, tetapi juga kita bisa berbicara tentang bagaimana si aset kita ini tersimpan dengan rapi dan aman. Ya, jadi tidak melulu orang berbicara tentang uang. Seperti saya juga gitu, mendaftarkan karya-karya saya berupa lagu, saya tidak berpikir bahwa lagu-lagu saya itu akan saya jual. Walaupun saya tulis juga di situ ada harganya ya berapa, hanya untuk jaga-jaga aja. Tetapi lepas daripada itu, saya berusaha untuk bagaimana nih lagu-lagu saya, karya-karya saya ini terekam, tersimpan dengan rapi. Sehingga kalau misalkan suatu saat misal komputer kita rusak, hilang, atau mungkin dicuri, ya, atau mungkin apapun itu, aset kita tuh tetap terjaga di situ, gitu, tetap tersimpan dengan rapi dan memiliki token, memiliki sertifikat kepemilikan. Nah, mempersiapkan karya seni untuk didaftarkan di NFT itu salah satu tindakan yang bisa untuk melihat peluang pendidikan seni atau pendidikan musik khususnya ke depan ya, untuk bisa memanfaatkan ini untuk hal-hal yang sifatnya positif. Ada beberapa orang mungkin pendidik-pendidik di dunia sana yang sudah mulai menggunakan NFT ini untuk kegiatan aktivitas pendidikan di lembaga mereka, balik itu di lembaga formal maupun non formal gitu. Ke depan mungkin saya pun juga sudah mulai merencanakan bahwa NFT ini bisa digunakan untuk hal-hal semacam itu. Walaupun sekarang mungkin belum bisa dipergunakan karena orang mengenal NFT juga belum banyak gitu ya. Artinya mungkin tahap awal kita literasi dulu ya, kita perkenalkan dulu apa itu NFT dan lain-lain, hingga beberapa orang, khususnya kalau kita seorang pengajar, minimal siswa-siswa kita mengenal semua NFT, apa itu NFT, bagaimana kegunaannya, bagaimana mempergunakannya dengan bijak gitu ya. Dari situ baru nanti kita bisa mempergunakan ini untuk hal-hal yang positif, khususnya dalam dunia pendidikan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, dan saya berharap bisa terjadi diskusi yang bisa membelajarkan bukan hanya teman-teman, tapi saya sendiri juga. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Alfa. Baik, terima kasih Pak Rian, pemaparan yang mantap ya. Ini langsung saja saya lanjutkan ke memberi respon, yaitu Calvin. Silakan Calvin. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, dan terima kasih juga untuk Pak Rian untuk materinya yang sangat menarik. Lihat hal ini, menurut saya sekarang memang kita semua berada dalam keadaan yang menuntut segala aktivitas kita harus dilakukan secara online. Khususnya ketika awal pandemi yang melanda, yang membatasi ruang kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Keadaan yang menuntut untuk melakukan segala pertemuan secara virtual dengan adanya Zoom, dengan adanya sekolah online, kuliah online, itu mengubah kebiasaan kita yang tadinya banyak dilakukan secara offline, sekarang malah kita banyak lakukan di dalam dunia digital. Hal ini menunjukkan juga kita telah masuk pada era digital. Dan untuk contoh lainnya, yang saya temukan juga perubahan ketika kita yang tadinya berbelanja sering ke warung, toko, dan sekarang kita banyak berbelanja di online store seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya, bertransaksi dengan dompet digital dan lain sebagainya. Dan untuk menambahi NFT, kenapa bisa dinilai mahal, menurut saya itu
Selain karena asetnya, memang ketika suatu produk yang kita jual banyak peminatnya, akan tetapi barang tersebut tidak sesuai dan sebanding dengan permintaan, maka barang tersebut akan otomatis dapat bernilai mahal. Seperti konsep supply dan demand yang tidak sebanding. Kemarin saya juga tertarik untuk melihat tentang Royal yang didirikan oleh Justin Blow, salah satu produser musik elektronik dari Amerika. Dia mendirikan Royal ini yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada penggemar untuk mendapatkan uang dari artis favorit mereka. Di benak saya awalnya bingung bagaimana pendengar bisa mendapatkan royalti juga ketika memutar lagu yang biasanya kita tahu bahwa royalti memang diberikan kepada artis tersebut. Perlu kita ketahui juga musisi sekarang banyak yang memilih untuk membuat label rekamannya sendiri atau terikat dengan label rekaman yang sudah besar. Meski label rekaman disebut yang sudah besar tersebut mempunyai keuntungan yang besar, tapi sebagian besar artis tidak mendapatkan uang dari streaming musik mereka. Yang biasanya pendapatan 80% dari label rekaman mungkin tidak, bagi artis tersebut tidak mendapatkan sepeser pun dari persenan tersebut. Dengan adanya NFT ini juga bisa menjadi 80% tersebut langsung bisa diberikan kepada artis tersebut. Dan menurut saya pribadi, untuk peluang NFT dalam dunia pendidikan musik ini ke depan akan tampak lebih baik. Seperti yang kita ketahui, gaya hidup masyarakat modern saat ini sering mengakses ke sesuatu di platform digital. Begitu juga dengan musik. NFT tentu bisa digunakan oleh para pendidik musik untuk mendistribusikan dan menjual karyanya. Maka dari itu, setiap orang mempunyai peluang yang sama dalam mendapat apresiasi untuk setiap karya yang mereka publikasikan, dan membuat karya mereka mempunyai nilai yang lebih tinggi. Baik itu mungkin berupa menjual video pembelajaran musik, atau menjual karya-karya ilmiah, tulisannya, dan lain-lainnya. Dan untuk tantangan NFT dalam dunia pendidikan musik, menurut saya itu ada beberapa poin, yaitu yang pertama, di mana setiap orang pasti akan dituntut untuk memacu dirinya, untuk memunculkan suatu kreasi yang baru, inovasi yang baru, karena adanya NFT ini bahwa setiap orang mempunyai hak cipta masing-masing, mempunyai keasliannya masing-masing. Jadi persaingan ke depan akan menjadi lebih ketat jika tidak berinovasi. Yang kedua, di mana pengguna yang sudah terliterasi memang masih sedikit. Yang ketiga, memang untuk penguasaan teknologi dan melihat di Indonesia memang masih belum banyak orang yang melihat atau tertarik untuk terjun di dalam NFT ini, menurut saya. Maka dari itu kita harus paham dari awal potensi dan risikonya sebelum melakukan transaksi aset tersebut. Pelajari cara menggunakannya dan pelajari peluangnya. Dan saya mempunyai satu pertanyaan untuk Pak Rian. Yang menjadi pertanyaan buat saya itu, ketika saya melihat fenomena ini, banyak orang yang ingin terkesan ingin cepat kaya lewat NFT ini. Melihat kasus Gozali tersebut, menurut Bapak, apa ini memang bisa sebagai ladang mata pencaharian baru untuk ke depan, atau memang ini sebuah hanya untuk keberuntungan lewat NFT? Itu saja, terima kasih. Iya. Oke. Terima kasih Mas Calvin. Sebetulnya pertanyaan itu pun juga menjadi pertanyaan saya pribadi ya, untuk diri saya sendiri gitu ya. Sebelum saya mencoba untuk men-share apa yang saya tahu di forum ini, gitu. Saya sempat berpikir gitu, kira-kira apa sih peluangnya ke depan itu NFT ini kan gitu. Terus apa bisa gitu NFT ini dijadikan sebagai sebuah dalam tanda kutip ladang mencari apa kalau bahasa sekarang, ladang mencari cuan ya, bahasa anak-anak sekarang ya. Ya tentu saja itu bisa dikatakan iya, bisa juga tidak. Gitu. Semuanya tergantung kepada literasi kita terhadap NFT itu sendiri gitu. Nah, seperti saya sudah jelaskan tadi, orang-orang di kita ini kan kebanyakan latah, kagetan gitu ya, gumunan lah kalau bahasa Jawanya gitu ya. Jadi ketika dia melihat satu fenomena yang unik, kemudian viral, sebetulnya bukan NFT saja ya,
banyak fenomena viral sebelumnya juga yang telah banyak diikuti, tapi kemudian si followernya itu tidak mendapatkan apa ya, tidak seviral orang yang pertama memviralkan itu kan. Itu kan juga banyak sebetulnya fenomena-fenomena seperti itu. Kenapa? Karena kebanyakan sistem atau cara berpikir masyarakat kita itu tidak sistematis gitu loh, tidak berpikir dari A sampai Z gitu. Tapi dia melihat bahwa oh ini muncul seperti ini, oh berarti begini gitu ya. Jadi sesimpel itu logika berpikir masyarakat digital kita saat ini gitu loh. Sehingga itu tadi muncul berbagai fenomena-fenomena yang terkesan patah, bahkan menurut saya ini sangat serius juga gitu. Jadi sekarang di OpenSea itu sudah mulai banyak orang mengunggah KTP. KTP bayangin, KK. Nah, itu adalah kan sebetulnya data-data pribadi yang sangat rahasia kan, yang itu berbahaya kalau misalkan tersebar gitu loh. Nah, bagaimana orang bisa berpikir hal-hal semacam itu juga bisa dijual gitu. Artinya kan ada yang salah dengan cara berpikir kita selama ini gitu kan. Bahwa oh yang penting foto itu bisa dijual. Ada kemarin teman saya juga bikin NFT. Ya ini mungkin saya juga tahu sih, mungkin dia mainnya melakukan itu hanya untuk iseng gitu ya. Dia foto ayam di belakang rumahnya yang kakinya bengkok, lalu juga dia jual seharga 6 Ethereum. Mungkin sekitar di atas 100 juta kali ya. Saya ketawa-ketawa aja lihat ini. Maksudnya ya itu saya tahu dia bercanda gitu. Maksudnya dia juga nggak berpikir bahwa ayam foto semacam itu bisa laku. Tapi saya berbicara untuk masyarakat yang mungkin yang lebih tidak terliterasi, bahwa kita harus tahu dulu NFT itu apa sih gitu. Kita paham dulu seperti tadi, NFT itu berlandaskan apa? Dia kan berlandaskan blockchain. Kita tahu dulu apa itu blockchain. Saya pikir untuk hal-hal yang sifatnya sangat teknis gitu, teman-teman pasti bisa lah untuk browsing di YouTube atau di internet, ya kan? Misalkan ingin mengetahui apa itu blockchain, tinggal cari tuh. Pasti ada banyak tuh, ya kan? Saya di sini kan sebetulnya hanya sebagai mediator untuk menyampaikan ulang aja, untuk menyampaikan secara sederhana. Tetapi dalam konteks yang lebih luas, teman-teman juga bisa memahami itu secara mendalam dengan melakukan riset, ya kan? Melakukan investigasi penelusuran lebih jauh mengenai data-data atau kata kunci yang sebetulnya kita belum paham. Nah, lakukan itu dulu gitu loh. Saya pun juga melakukan hal-hal yang sama gitu sebelum saya memutuskan untuk bisa membuat apa itu NFT. Kenapa saya harus mendapatkan itu gitu. Artinya kalau kita kembali ke fenomena Ghazali tadi, seperti yang saya jelaskan, kasusnya Ghazali ini kan sebetulnya sangat unik. Artinya 1/1 juta mungkin ya orang yang seperti itu gitu. Jadi kalau itu dipahamin, saya yakin tidak akan ada orang yang berpikiran hal yang sama juga gitu, bahwa oh kalau gitu saya jual foto selfie aja, kalau gitu saya jual foto-foto yang lainnya lah, tidak perlu selfie gitu, dengan cara yang sama gitu. Cara seperti itu tidak akan mungkin bisa bekerja karena kita tidak tahu dasar awalnya sejarahnya kenapa si foto Ghazali itu bisa naik gitu ya. Nah, satu itu. Terus yang kedua, kita mempelajari juga gitu bagaimana cara NFT ini bekerja. Nah, seperti tadi, bahwa NFT ini adalah satu sistem yang dia berbasis blockchain, maka kita pelajari dulu blockchain-nya, bagaimana pelajari blockchain itu bekerja. Bahkan belum banyak orang yang tahu loh, ketika dia sudah mengupload sesuatu ke dalam blockchain, itu tidak akan bisa terhapus selamanya gitu loh. Kecuali seluruh sistem server yang ada di dunia ini meledak semua, rusak, baru mungkin bisa hancur semua data-datanya gitu. Nah, itu juga belum banyak orang tahu gitu kan hal semacam itu. Sehingga ketika dia mencoba mengupload sesuatu yang sangat personal, privasi, itu malah bisa menjadi satu potensi kejahatan berikutnya gitu. Nah, itu menguntungkan atau merugikan? Tentu saja merugikan kan, nggak ada untung-untungnya kan seperti itu kan gitu. Artinya kita perlu melihat tantangan ke depan, peluangnya juga harus berdasarkan pengetahuan yang komprehensif gitu loh. Kita lihat nih sisi positifnya apa blockchain ini kan, seperti tadi NFT ini kita sudah lihat tadi, sudah saya paparkan. Terus negatifnya apa? Nah, maka dari situ kita akan bisa tahu gitu loh bahwa si NFT ini bisa berguna untuk kita atau tidak. Nah, lalu kita proyeksikan ke dalam diri sendiri. Kalau memang kita punya niat memang, oh saya pengen cari cuan aja, boleh gitu. Itu tidak ada yang salah dengan hal itu kan, karena itu sangat manusiawi gitu. Setiap orang pasti ingin mengekspresikan dirinya,
tetapi juga dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya dulu kan gitu loh. Ya kan? Kebutuhan dasar setiap orang kan pasti sebagian besar pasti kebutuhan ekonomi gitu. Nah, boleh-boleh saja gitu, tetapi refleksikan dulu gitu. Misalkan kalau kita sebagai seorang komposer, apa sih yang bisa kita jual dari diri kita? Kita proyeksikan dulu. Misalkan kita komposer yang bergerak di bidang apa gitu. Apa mungkin kita bergerak di bidang film scoring mungkin, ya kan menciptakan musik-musik untuk film. Maka kita harus tahu dulu marketnya, komunitasnya. Kita sudah punya koneksi untuk itu belum gitu kan? Kalau belum, ya seperti saya bilang tadi, gabung dulu di komunitas gitu. Sama seperti kalau mungkin kasusnya stand up comedy juga sama kan? Beberapa orang stand up komedian yang ada di Indonesia ini sebetulnya kan enggak secara ujuk-ujuk atau apa namanya naik begitu saja kan, tetapi mereka itu berkembang di komunitas dulu gitu, sehingga orang jadi tahu ketika dia ikut satu audisi yang ada di televisi, dia dinilai berdasarkan track record dia di komunitas sebetulnya. Jadi bukan orang yang nobody sama sekali terus datang terus ngelucu gitu, tidak seperti itu cara kerjanya begitu. Nah, banyak orang yang nggak paham sistem-sistem kerja di dunia digital saat ini, bahwa konektivitas, ya, keterhubungan kita dengan satu sama lain. Misalkan Mas Calvin seorang komposer, minimal Mas Calvin itu harus terhubung dengan seluruh komposer-komposer yang ada juga gitu, yang bergerak di satu bidang, ya kan, memiliki peer group lah. Sehingga dari situ kan kita bisa saling bertukar ilmu, bertukar pikiran, mungkin juga bisa saling bertukar karya, bagi-bagi job ya dan lain-lain gitu. Nah, dari sini pun juga sebetulnya banyak orang yang belum memahami hal semacam itu. Jadi konektivitas itu penting. Terus juga yang selanjutnya adalah bagaimana memberikan kita value. Tentu saja kalau kita sudah memiliki value kolektivitas dengan orang, value itu muncul dengan sendirinya. Oh, saya tahu siapa itu Calvin gitu ya. Saya tahu beberapa karya-karyanya. Sehingga ketika saya sudah tahu karyanya dia, ada orang yang lagi nyari misalkan ke saya misalkan. Saya juga sering kan kadang-kadang diminta untuk bikin jingle, bikin apa gitu. Tapi mungkin saya tidak bergerak di dunia itu gitu. Akhirnya apa? Akhirnya saya memberikan rekomendasi kepada teman-teman yang saya kenal, ya kan? Ada beberapa teman-teman yang memiliki ini gitu. Oh ya udah hubungin sini aja gitu. Atau tinggal cek aja di NFT-nya dia gitu. Ya, kalau kita semua sudah punya NFT kan enak gitu ya. Kalau belum kan mungkin semuanya masih dicek di YouTube-nya dia mungkin atau di Instagram. Tapi kalau mungkin semuanya sudah punya NFT kan tinggal transaksi itu tinggal berjalan di situ aja gitu. Orang tinggal mengisi dompet digitalnya dia, melakukan transaksi di situ. Oh yaudah, karya kamu saya beli deh gitu. Nah, tetapi kan sebelum semua itu dilakukan seperti itu, ada proses yang panjang dulu nih sebelum orang itu memutuskan untuk membeli karya seseorang, sebelum orang memutuskan untuk bisa berinvestasi ke dalam musik misalkan. Ada proses-proses yang panjang seperti tadi yang saya bold, saya underline itu mengenai konektivitas. Jadi saya melihat sebetulnya ini berangkat dari pemikiran saya juga sih. Jadi saya sering merefleksikan gitu. Kalau sekarang ini ternyata konektivitas itu bukan cuma sekedar apa ya, ide yang hanya bisa ditawarkan atau bisa hanya dibicarakan saja, tetapi itu memang harus dipraktikkan gitu. Kayak sekarang misalkan apapun di dunia ini yang berbasis digital itu perlu konektivitas kan. Tanpa ada konektivitas itu maksudnya kita terhubung dengan user, dengan pengguna, dengan orang di dunia ini satu sama lain. Orang mengenal kita, jadi bukan hanya orang tahu siapa kita, tapi orang mengenal kita, apa karya kita gitu. Itu yang saya maksud dengan konektivitas gitu. Sehingga dari situ kita mempunyai value. Kalau sudah memiliki value, ya sudah. Saya misalkan menulis gitu. Saya menulis beberapa buku, misalkan. Kalau saya menulis buku-buku saya yang hanya dipasarkan secara fisik saja, mungkin nggak banyak orang tahu gitu, ya kan? Pada akhirnya kan saya harus menggunakan marketplace nih, saya harus menggunakan media sosial untuk mempromosikan buku-buku saya misalkan, sehingga orang menjadi terkoneksi, orang jadi tahu. Setelah orang membeli buku-buku itu, kemudian ketika kita muncul karya kita yang baru, orang bisa menjadi ya udah gitu, nggak perlu ada testimonial lagi gitu, orang sudah tahu gitu. Nah, disitulah sebetulnya branding sedang berjalan kan gitu. Jadi kalau kita berangkat dari nobody, saya pikir cara-cara semacam ini
perlu dilakukan karena itu tadi gitu loh. Tidak akan ada Ghazali kedua. Jadi bagaimana untuk menciptakan peluang-peluang kalau kita ingin menggunakan NFT di dunia bisnis, ya ciptakan peluang itu dengan cara apa? Membangun konektivitas, aktif di komunitas, membangun brand. Membangun brand itu tidak sebentar, membangun reputasi itu tidak sebentar gitu, tapi itu merupakan suatu proses yang panjang. Tetapi ketika brand itu sudah terbangun, trust itu sudah muncul dari publik, maka saya pikir kita akan menghasilkan hasilnya nanti gitu, tidak sekarang gitu ya. Karena banyak orang juga, para guru-guru kita ya, petinggi-petinggi, para seniman-seniman besar, mahaguru kita gitu pun juga melakukan hal yang sama gitu. Kita tahu nama-nama seperti Sukaharjana, seperti Hari Rusli mungkin, seperti Slamet Abdul Syukur, itu dari apanya sih sebelumnya? Dari karya-karyanya toh? Dari seberapa banyak ribuan karya yang dia ciptakan, eksistensi dia di komunitasnya dia, maksudnya komunitas para musik skolar, akademisi, ya, dosen, penulis, peneliti gitu kan. Sehingga orang tahu reputasi dia seperti apa. Pada akhirnya ketika dia sudah punya reputasi itu, di titik tertentu kan dia hanya tinggal hanya panen saja kan. Bagaimana dia bisa menikmati hasil dari kerja kerasnya selama ini. Nah, kalau kita tarik lagi nih ke dalam dunia NFT, saya pikir itu masih relevan cara-cara seperti itu, bagaimana kita membangun konektivitas supaya ya kita mendapatkan hasil yang maksimal gitu dari teknologi yang baru ini. Apapun mungkinnya ke depan mungkin bisa muncul teknologi baru. Yang pasti literasi itu penting. Setelah literasi kita membangun konektivitas, karena menurut saya itu prinsip yang sangat utama ya untuk dunia digital saat ini. Mungkin itu Mas Calvin. Halo, Calvin. Iya, Pak. Ya. Terima kasih untuk penjelasan Pak Rian. Baik, rekan-rekan, jika ada yang mau disampaikan, silahkan. Kita santai saja, begitu ya. Boleh langsung open mic dan berdiskusi. Silahkan, jika ada. Metaverse itu sebetulnya sudah lama muncul ya, Pak Rian. Cuma akhir-akhir ini sedang dieksplor begitu di media. Karena di salah satu sekolah di Semarang itu kira-kira 2 tahun lalu sudah mulai mengenal itu apa namanya avatar pakai ini ya, kaca itu ya. Nah, cuma kan waktu itu berlalu, lalu kemudian sekarang sedang ramai lagi dan memang mulai banyak sekali peminatnya, termasuk investasi ke metaverse itu ya, the second life begitu. Iya, sebetulnya metaverse itu kan kita lihat bisa dari dua sudut pandang. Yang pertama, secara literally metaverse itu sendiri itu kan belum ada sebetulnya, belum eksis gitu. Metaverse yang dibicarakan oleh Mark Zuckerberg ya dengan Microsoft, dua perusahaan besar itu kan sekarang lagi lagi perang dingin lah ibaratnya. Mereka sedang berlomba-lomba untuk menciptakan satu sistem metaverse yang nantinya akan jadi masa depan nih, sama seperti Facebook lah gitu. Jadi satu-satunya yang bisa menguasai atau memonopoli media sosial di seluruh dunia. Nah, itu kalau kita lihat dari kacamata sistemnya memang belum eksis gitu. Tapi kalau dilihat dari segi eksistensinya, sebetulnya sudah berlangsung gitu loh metaverse itu. Kita kan sering terhubung, ya kayak saya aja misalkan sering terhubung dengan Pak Alfa kan lewat Facebook ya kan, lewat ini gitu. Itu aja sebetulnya sudah metaverse sebetulnya. Karena kita sering berinteraksi di dunia online kan gitu. Atau mungkin adik-adik kita atau mungkin teman-teman yang sering berinteraksi di dalam game gitu kan. Jadi ada satu fenomena yang unik
Jadi ada seorang anak sama ayah ya. Ada seorang anak sama ayah, dia main game online tertentu, saya lupa gamenya apa gitu. Jadi saking si anak itu apa namanya, dia penggila game bener lah. Jadi sebenarnya dia sampai sehari itu hanya tidur, makan, dan sisanya untuk main game gitu. Dia tidak pernah keluar kamar. Gitu. Si orang tua itu kesulitan berkomunikasi dengan anaknya, ya. Hampir kesulitan lah ketika anaknya dipanggil, ketika anaknya disuruh makan dan lain-lain itu dia tidak bisa berbicara secara langsung gitu, lewat verbal. Akhirnya apa? Akhirnya si ayahnya itu berinisiatif untuk bikin satu akun untuk game. Jadi si ayah itu mempelajari game, dia main game di situ, dia beli karakter yang ada di game itu, lalu dia ikut main secara online sama anaknya, gitu loh. Jadi si ayah itu berinteraksi dengan anaknya di dalam game, ya. Misalkan dia pengen nyuruh anaknya makan, kan ada fitur untuk ini kan di situ kan, untuk komunikasikan, chatting segala macam. Kamu makan dulu, misalkan ada fitur di situ untuk dia ingin anaknya untuk belajar atau ingin anaknya untuk tidur dulu begitu. Maka si ayah itu berkomunikasi langsung lewat game itu. Jadi ketika dia ingin berbicara dengan anaknya, dia online dulu, dia main game dulu bareng gitu, supaya dia bisa ketemu sama anaknya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, direspon sama anaknya. Direspon gitu loh. Dan ini kan satu fenomena yang sangat luar biasa gitu kan, bahwa ternyata ada ya efek dari virtualisasi ini, orang semakin kesulitan gitu untuk berbicara secara fisik, tetapi ketika dia di dunia virtual, komunikasinya malah lancar gitu. Saya juga kadang-kadang suka, ya beberapa dengan teman-teman saya juga seperti itu, ketika saya ketemu gitu, beberapa di kantor segala macam, kita jarang berkomunikasi, tetapi ketika saya atau dia atau beberapa orang itu bikin status, itu banjir sekali tuh komen tuh. Jadi saya berpikir, orang sekarang ini kok apa ya, lebih mudah untuk bisa berkomunikasi, membuka satu percakapan di ruang virtual gitu loh, ketimbang dari dunia nyata gitu. Kadang-kadang kita untuk komunikasi dengan orang itu bingung kita mau berbicara apa gitu kan, topik apa yang akan kita bicarakan. Tetapi di dunia virtual kan orang bisa komen apa aja. Jadi kadang-kadang orang yang sering ketemu di dunia nyata gitu ya, tetapi juga dia berteman di dunia virtual, katakanlah misalkan Facebook dan Instagram, malah dia sering berbicara di situ gitu, ketimbang untuk sekedar ketemu, yuk kita ngopi bareng segala macam, itu susah. Tapi malah untuk hal semacam itu malah lebih mudah gitu. Artinya sebetulnya metaverse ini sudah terjadi cukup lama gitu, semenjak dimulainya era media sosial sebetulnya. Jadi kebiasaan kita, behavior kita, perilaku sosial kita pun juga sebetulnya ikut berubah di situ. Nah, saya pikir dengan kebiasaan dan perilaku sosial yang semacam itu yang sudah banyak berubah, ketika nanti dunia metaverse ini juga sudah dibuat gitu, sudah ada, tidak akan kesulitan untuk beradaptasi deh. Karena sebetulnya karakter kita nih, terutama masyarakat digital native gitu yang sudah sangat familiar dengan media sosial, itu juga udah banyak berubah gitu loh. Mungkin hanya beberapa orang saja mungkin yang generasi-generasi sebelum kita, mungkin yang dia tidak terlalu banyak akses di dunia media sosial gitu. Mungkin dia akan kesulitan untuk beradaptasi dengan dunia dia semacam ini. Tapi kalau untuk rekan-rekan yang semuanya sudah melek digital gitu, saya pikir nggak akan kesulitan gitu. Sama seperti dulu Facebook sama Instagram ya kan, dulu ada Twitter dan lain-lain juga awal-awal muncul kan, semua juga mengalami proses adaptasi kan, sehingga sulit gitu loh. Nah, yang menjadi persoalan sebetulnya itu gitu loh. Bagaimana kesulitan kita dalam berkomunikasi di dunia nyata, tetapi kalau di virtual itu gampang sekali gitu. Sebetulnya itu yang menjadi persoalan gitu. Terus bagaimana nanti kita bisa melihat si metaverse ini sebagai sesuatu yang kalau bisa hanya sebagai utility aja, sebagai alat aja gitu. Jadi jangan dijadikan itu sebagai dunia yang benar-benar real. Yang dikhawatirkan ini sebetulnya ya kecenderungan untuk itu gitu. Jadi ada seperti kecanduan lah
ya terutama bagi anak-anak. Kalau mungkin bagi kita yang udah agak dewasa gitu, udah memiliki akal, udah memiliki nalar, mungkin bisa gitu untuk logik kita jalan untuk memisahkan mana yang ini sudah cukup deh gitu. Tapi kalau misalkan bagi anak-anak itu kan bahaya sebetulnya ya. Misalkan anak-anak, katakanlah anak umur 4 tahun dan 5 tahun gitu. Kalau itu tidak dibatasi, metaverse itu sudah jalan, sudah ada. Dia kan bisa hidup dalam dunia ruang virtual, karena di ruang virtual itu dia bisa melakukan apa saja, akhirnya timbul semacam apa namanya halusinasi, apa ilusi-ilusi, atau misalkan bahwa dia bisa menjadi ini, bisa menjadi ini gitu. Sesuatu yang tidak bisa dia lakukan di dunia nyata. Ini kan sebetulnya kalau dilihat dari sudut pandang psikologi cukup berbahaya gitu ya, karena yang dikhawatirkan orang bisa apa namanya, bisa mengalihkan kepribadian dia secara virtual, dan dia bisa merasa bahwa saya hanya bisa melakukan sesuatu di dunia virtual, di dunia fisik saya nggak bisa gitu. Nah, ini sebetulnya salah satu apa namanya, hal-hal yang perlu kita waspadai ke depan itu berkaitan dengan metaverse. Ya, oke, Mas Rian, terima kasih. Baik, silakan dari rekan-rekan yang lain jika ada yang mau disampaikan di ruang Zoom ini. Saya persilakan. Jika tidak ada, segera kita akan mengakhiri, dan kembali saya ucapkan terima kasih untuk Pak Rian sebagai pemateri di acara webinar pada siang ini. Menarik sekali ya, ini dalam rangka persiapan kita menuju bomnya metaverse, begitu ya Mas Rian. Ya, Ya, benar. seperti itu, dan semoga dapat memberi bekal yang cukup untuk persiapan kita nanti jika situasinya memang mengarah pada boomingnya dunia metaverse nanti. Ya, saya sampaikan terima kasih juga untuk Calvin yang sudah menanggapi dan juga menjadikan hangat diskusi kita pada hari ini. Terakhir saya kembalikan ke Pak Dodi sebagai ketua yang membidangi PKM di musik menutup kegiatan kita pada hari ini. Silakan Pak Dodi. Wah, kok malah saya mau menutup. Ini harusnya Pak Alfa ini. Pak Alfa moderatornya. Ya, saya tidak terlalu panjang lebar untuk berbicara sesuatu ya di pagi hari ini. Ingin saya terima kasih kepada Bapak Rian ini sudah memberikan materi mengenai NFT dalam peluang dan tantangannya ya dalam dunia pendidikan musik khususnya. Jadi sudah ada beberapa hal yang sudah dipaparkan mengenai peluangnya dalam pembelajaran musik. Ya, dan juga terima kasih pada Calvin yang sudah memberi respon pada jumpa hari ini, dan para peserta yang sudah hadir di siang hari ini, yang sudah setia mendengarkan penjelasan dari Bapak Rian. Semoga webinar di siang hari ini bisa memberi tambahan pengetahuan bagi kita untuk menghadapi era yang sudah semakin cepat ini ya, perkembangan di dalam dunia pendidikan maupun teknologi ini, supaya bisa kita antisipasi ke depannya dengan lebih bagus. Begitu kira-kira
Pak Alfa. Ya, Ya, Pak Dodi, dengan demikian kegiatan kita akan berakhir dan silakan di stop record, Pak.